Ya, baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini adalah pertemuan pertama kita dalam mata kuliah tentang imunologi reproduksi. Mungkin hingga 3 hari ke depan, saya akan membawakan materi tentang imunologi reproduksi dengan 4 topik pembahasan ya. Namun sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, karena ini adalah pertemuan pertama kita. Jadi nama saya Fitri Amaliah ya. Adik-adik bisa panggil Ibu Fitri. Dan kali ini saya adalah dosen pengampuh mata kuliah imunologi yang akan membahas rinci tentang imunologi reproduksi. Ya baik ya, langsung saja kita masuk ke dalam subtopik ya yang akan dibahas. Kita masuk ke dalam topik, ada 4, ada konsep imunologi dasar, ada imunologi reproduksi wanita, ada imunologi dalam kehamilan, dan ada imunitas maternal. Nah, jadi mungkin adik-adik sebenarnya sudah paham ya imunologi itu seperti apa. Mungkin waktu adik-adik D3 itu sudah diajarkan ya bahwa imunitas tubuh itu terkait dengan sistem pertahanan tubuh, tapi mungkin dalam pengaplikasiannya adik-adik mungkin lebih kepada imunisasi pada ibu hamil misalnya, atau pada bayi, balita ya, seperti itu. Tapi bagaimana dengan imunologi reproduksi itu? Nah, jadi pertama-tama tentang konsep imunologi dasar, kita akan membahas tentang hal-hal yang terkait dengan sistem imunologi umum dalam tubuh kita. Bagaimana sistem imunitas tubuh kita itu bekerja dalam melawan antigen asing, baik itu virus, jamur, bakteri, itu semuanya bagaimana bisa diatasi oleh sistem imunitas tubuh kita. Nah, kalau imunologi reproduksi berarti bagaimana sistem imun tubuh kita itu melawan berbagai zat antigen yang masuk ke dalam tubuh kita yang mempengaruhi sistem reproduksi. Ya, seperti itu. Nah, baik, yang pertama adalah konsep imunologi dasar ya. Jadi, terkait dengan konsep imunologi dasar, itu ada respon imun spesifik ya, dan respon imun non-spesifik. Apa sih respon imun non-spesifik dan respon imun spesifik ini? Jadi respon imun non-spesifik ini adalah respon imun bawaan. Jadi sudah ada sejak kita lahir, masih bayi, itu sudah ada respon imun non-spesifik ini. Jadi mau dia ada antigen yang bentuknya berpengaruh besar terhadap kekebalan tubuh kita, penyakit, menghasilkan penyakit yang luar biasa ataupun yang kecil, ini sudah ada sejak lahir dan mampu melawan seluruhnya. Lalu kemudian ada respon imun spesifik. Nah, ini tidak ada sejak kita lahir. Dia itu ada ketika ada benda asing atau antigen yang masuk ke dalam tubuh kita. Misal kalau sekarang ada virus corona ya. Ketika virus itu masuk ke dalam tubuh kita, nah tubuh kita baru merespon imun spesifik khusus untuk virus corona itu ya. Jadi untuk imun non-spesifik ini mungkin dia berpengaruh, dia bekerja, namun dia tidak bisa mengatasi kalau dia tuh sistem imunnya yang benar-benar kayak virus corona yang baru, yang berpengaruh banget besar sampai mengganggu sistem pernafasan kita. Itu tidak sampai bisa dilawan oleh imun non-spesifik, sehingga harus melalui respon imun spesifik, dan itu baru terbentuk imunitas tubuh kita ketika ada virus corona yang masuk ke dalam tubuh kita itu. Nah, seperti itu. Jadi ketika misalnya kita dikasih vaksin
awal gitu kan. Ketika kita dikasih vaksin awal untuk virus corona ini, maka ketika nanti kita terpapar oleh virus corona nanti di lain waktu di kondisi tempat tertentu, maka sistem imun kita akan mudah melawan karena dia sudah kebal seperti itu. Nah, kita masuk ke dalam respon imun non-spesifik ya. Respon imun non-spesifik ini ada kulit mukosa. Jadi ini ada kulit mukosa ya. Jadi kulit mukosa ini adalah ranah pertahanan pertama utama dalam tubuh, sehingga kulit mukosa ini ibarat kata epitel kulit ya, yang tidak mudah juga untuk ditembus oleh virus, bakteri. Ini cukup tidak mudah. Ketika dia bisa melewati kulit mukosa ini, maka berarti dia bukan virus yang biasa. Dan dia akan dilawan oleh respon imun non-spesifik setingkat di atas kulit mukosa ini. Contoh kalau misalnya kulit mukosa itu misal saat kita bersin. Nah, itu salah satu bentuk pertahanan tubuh kita. Bersin misalnya, atau misalnya ada luka pada kulit, itu tiba-tiba kulitnya itu gampang tertutup, gampang kering ya, itu semuanya termasuk perlindungan respon imun non-spesifik dalam hal ini kulit mukosa itu. Atau misalnya pada mukus di kelenjar pernafasan, di sistem pernafasan itu kan ada mukus. Nah, ketika mukus itu rusak misalnya akibat seringkali terpapar rokok, maka itu akan mengganggu sistem imunitas tubuh kita. Nah, selanjutnya ada komplement APR atau acute phase reactant. Nah, apa sih komplement APR ini? Jadi komplement ini bertugas untuk dia sebagai penggerak dari respon imunitas kita. Misalnya akan ada penggeraknya itu, ada fagosit, ada monosit, ada polimorfonuklear, ada makrofag dan natural killer. Nanti komplement APR ini bertugas untuk menggerakkan fagosit, monosit, dan lain-lain. Nah, di sini ada infeksi nih misalnya di serviks kita, di leher rahim wanita. Itu ada ini di sana, ada infeksi, ada virus yang masuk gitu kan. Maka kalian ke sana, kalian segera menghentikan kalian segera menghentikan pembelahan virus tersebut supaya tidak meluas. Nah, itu tugas komplement APR, dia menggerakkan fagosit untuk bekerja. Jadi fagosit, monosit, PMN, makrofag, NK ini dia segera tuh melalui aliran darah menuju ke titik di mana terjadi infeksi. Nah, seperti itu ya. Jadi contoh misalnya pada kanker serviks itu ada human papillomavirus. Jadi penyebab kanker serviks itu kan human papillomavirus ya. Jadi ketika misalnya ada virus human papilloma yang masuk ya, yang menyerang leher rahim ya, maka komplement APR ini akan menggerakkan respon imun non-spesifik ini dalam membunuh sel-sel yang ada pada sel-sel virus ya, yang ada pada leher rahim ya. Jadi selanjutnya ada makrofag derived cytokine. Makrofag derived cytokine. Di sini ada interferon alfa, ada interferon beta, dan ada juga TNF ya, atau tumor necrosis factor. Jadi ketiga ini adalah pemicu. Jadi pemicu munculnya sel T helper. Jadi
respon imun non-spesifik ini juga sebenarnya terkait dengan respon imun spesifik dalam hal keterkaitannya dengan pembentukan T helper 1 maupun T helper 2. Nanti kita akan bahas ya apa fungsi dari T helper 1, apa fungsi dari T helper 2 gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke respon imun spesifik ya. Jadi respon imun spesifik ini ada sekresi mukosa ya. Kemudian ada antibodi dalam darah. Kalau antibodi dalam darah ini biasa kita istilahkan imunoglobulin. Imunoglobulin ini macam-macam ya. Kalau dalam tubuh kita ada imunoglobulin tipe G, ada A, ada M, itu macam-macam. Kemudian ada limfosit. Nah, limfosit ini adalah suatu unsur sel darah putih yang mana limfosit dalam hal respon imun spesifik ini ada dua. Ada limfosit T, ada limfosit B. Nah, nanti kita akan bahas apa aja sih peran bagaimana sistem limfosit T dan B ini bekerja. Namun pada dasarnya limfosit T ini dia itu diproduksi di sumsum tulang belakang, namun dia lebih kepada bagian timus. Jadi dia proses proliferasi dan atau diferensiasinya untuk menjadi limfosit yang matur atau matang itu terjadi di timus. Nah, selanjutnya kan ada itu kan dua ya, limfosit T, ada limfosit B. Kalau limfosit B itu dia adalah antibodi dalam tubuh, dia menghasilkan antibodi dalam bentuk imunoglobulin dan dia berperan dalam penghancuran sel-sel virus atau bakteri lainnya dalam ekstraseluler. Jadi dia di bagian luar sel. Limfosit B ini dia menghancurkan virus atau antigen lainnya yang berada di luar sel. Tapi kalau dia limfosit T, dia menghancurkan berbagai antigen virus yang berada di dalam sitoplasma. Tepatnya berada di dalam sel atau intraseluler. Kalau limfosit B itu sama ya dengan limfosit T, dia itu diproduksi di sumsum tulang ya. Namun kalau sel T itu lebih tepatnya di timus ya. Kemudian limfosit T ini macam-macam, tapi intinya sih dia berperan penting ya dalam proses terjadinya kehamilan. Dalam hal kaitannya dengan imunologi dalam kehamilan, limfosit ini sangat berperan penting dalam proses kehamilan bisa bertahan hingga 9 bulan ya, hingga matur. Kalau dalam kebidanan matur itu misalnya lebih dari 37 minggu sampai 42 minggu. Nah, itu berperan penting si limfosit ini, utamanya limfosit T dan limfosit B. Kemudian ya, di sini ada lipocyte derived cytokine. Jadi di sini ada interferon tipe Y. Jadi interferon ini ada interferon alfa beta, itu termasuk respon imun non spesifik, dan tipe interferon Y ini termasuk ke dalam respon imun spesifik ya. Selanjutnya nanti kita akan bahas satu persatu lebih detail pada pertemuan berikutnya ya. Kemudian ada imunologi reproduksi wanita. Jadi imunologi reproduksi wanita ini di sini kita akan bahas ada dua ya. Ada sistem imun bawaan, kemudian atau non spesifik pada reproduksi wanita, dan ada imunologi pada masa pembuahan. Nah, bagaimana sih respon imun bawaan atau non-spesifik pada reproduksi wanita? Jadi misal ya, kalau respon imun bawaan itu kan terkait dengan fagosit, monosit, polimorfonuklear, makrofag, dan natural killer. Umumnya apapun yang menghambat, mengganggu sistem imunologi reproduksi wanita, itu akan akan dihancurkan oleh respon imun bawaan kita. Jadi akan dihancurkan oleh respon imun bawaan kita.
Kalau misalnya sudah tidak bisa diatasi oleh respon imun bawaan ya, maka barulah dia bekerja respon imun adaptifnya. Kalau paling tingkat parahnya ya, kalau misal HIV ya, HIV AIDS, dia kan menghancurkan CD14. Jadi kalau di sistem imunologi itu ya, kan yang berperan penting dalam sistem imunologi itu kan ada ini ya, ada sel limfosit T. Nah, limfosit T itu macam-macam. Ada CD4+, ada CD8+, ada kemudian T helper 1, T helper 2, atau ada juga T helper 3. Itu macam-macam ya. Itu macam-macam. Nah, ketika terjadi HIV/AIDS, maka yang dihancurkan dalam sistem imun kita itu adalah CD4+. Sehingga apa? Sehingga sistem tubuh kita sudah tidak bisa lagi melawan berbagai virus, berbagai antigen yang masuk ke dalam tubuh. Ya, nah kita ketahui bahwa HIV ini terkait juga ya dengan bagaimana seseorang sering melakukan hubungan seksual dengan bergonta-ganti pasangan. Itu berpengaruh dalam respon tubuh kita dalam melawan bakteri. Akhirnya kita terkena penyakit HIV. Nah, kemudian ada juga misalnya human papilloma virus ya, itu kan semuanya gangguan ya, infeksi yang masuk ke dalam sistem pertahanan tubuh kita yang mengganggu gitu kan. Lalu kemudian ada imunologi pada masa pembuahan. Ya, lalu bagaimana dalam hal ini? Jadi kalau imunologi pada masa pembuahan itu dia lebih terkait dengan materi infertil atau tidaknya seorang wanita. Jadi ketika misalnya sperma itu ya, ketika terjadi koitus ya, berjuta-juta sperma itu masuk ke dalam tubuh wanita. Ya, berjuta-juta masuk ke dalam uterus, kemudian berusaha untuk menembus tuba falopi, masuk ke tuba falopi dan berusaha untuk terjadi fertilisasi atau pembuahan ya. Nah, pada wanita ketika terdapat antibodi antisperma, maka sperma tidak bakal diterima dalam tubuh si wanita itu, sehingga ini memicu terjadinya infertil. Ya, jadi kalau misalnya terkait dari adanya yang namanya tidak memperoleh keturunan, itu banyak faktor. Salah satunya adalah karena imunologi reproduksi wanita yang terkendala. Ya, salah satu hal tadi, dia memiliki antibodi antisperma dalam tubuhnya, sehingga dia menganggap sperma itu adalah benda asing yang tidak boleh ada dalam tubuh wanita itu. Nah, sedangkan dia ada dalam tubuh wanita itu saja, itu sudah menghambat. Apalagi dia mau berkembang menjadi fetus atau janin, itu sudah sesuatu hal yang tidak bisa ada dalam tubuh si wanita ya, karena faktor adanya antibodi antisperma. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Nah, selanjutnya ada imunologi dalam kehamilan. Nah, bagaimana sih imunologi dalam kehamilan ini? Nah, terkait dengan imunologi dalam kehamilan ada peran human leukosit antigen atau HLAG dalam kehamilan. Apa sih peran human leukosit antigen HLAG dalam kehamilan? Dia diproduksinya di mana? Kok bisa berpengaruh dalam kehamilan? Apa sih hubungan imunologi dalam kehamilan? Banyak ya pertanyaan terkait ini. Nanti kita akan bahas lebih jelas selanjutnya. Namun pada dasarnya HLAG ini adalah berperan penting dalam intoleransi wanita dalam menghadapi atau mempertahankan janinnya. Jadi, dalam kehamilan ternyata janin pun yang berkembang dalam
rahim wanita, yang tumbuh dalam rahim wanita, yang diharapkan dia lahir normal, itu adalah sesuatu yang dianggap antigen bagi tubuh, benda asing bagi tubuh. Nah, tahu kan ketika tubuh menganggap sesuatu fetus misalnya itu sebagai benda asing, apa yang terjadi? Maka maka antibody atau sistem imun bawaan ataupun spesifik dalam tubuh kita itu akan berusaha mengeluarkan fetus. Nah, hal ini yang menyebabkan salah satu penyebab ya mengapa terjadi abortus berulang. Nah, tahu kan? Jadi kalau misalnya abortus berulang ya bisa saja karena tubuh wanita tidak mampu mentoleransi adanya janin dalam tubuh dia sehingga terus-terusan dikeluarkan, walaupun sebenarnya banyak faktor lain. Kalau faktor lain misalnya apa? Misalnya estrogen dan progesteron yang tidak meningkat secara optimal. Hasilnya kan estrogen itu kan akan menumbuhkan dan progesteron menebalkan dinding rahim sehingga empuk untuk menjadi tempat implantasi atau penanaman embrio. Ya. Namun sebenarnya tidak hanya itu saja. Tapi ternyata bisa saja ada peran imunologi dalam kehamilan ini. Tidak mampunya ibu untuk mentoleransi adanya janin dalam tubuh sehingga dia ingin mengeluarkan janinnya. Bukan ibunya ya. Maksud saya di sini ada sistem imunologi yang bekerja yang melawan janin itu untuk tumbuh. Akhirnya berusaha untuk dikeluarkan. Tetapi karena ada human leukosit antigen dalam tubuh sehingga janin bisa bertahan. Jadi ini termasuk kekuasaan Tuhan. Lalu di mana sih HLA-G ini bisa diperoleh? HLA-G ini diperoleh pada sperma laki-laki. Jadi ketika misalnya sperma ini masuk ke dalam tubuh, itu sudah mengandung, masuk ke dalam uterus ya, itu sudah mengandung HLA-G. Nah, ketika dia mengandung HLA-G, kemudian terjadi fertilisasi di ampula tuba, artinya terjadi pembuahan antara sel telur dan sel sperma. Maka ketika dia membentuk zigot dan menuju ke endometrium untuk terjadi implantasi, maka dia akan mengeluarkan HLA-G ini. Dia akan memicu HLA-G ini berada di permukaan blastosit. Jadi ibarat zigot ya, ada di endometrium. Ketika berbentuk zigot, HLA-G-nya ada di permukaannya. Nah, ketika ada di permukaan zigot tersebut, dia akan melindungi dari berbagai serangan imunitas tubuh. Baik itu misalnya natural killer, ataupun kalau sel bawaan misalnya ada fagosit. Jadi kita perlu tahu ya, bahwa ternyata yang membuat kehamilan itu bertahan itu adalah proses yang namanya perusakan dan penguatan. Di satu sisi ada yang ingin merusak janin, ada yang ingin menghancurkan janin karena dianggap sebagai antigen, namun di satu sisi ada yang menguatkan. Nah, itu adalah HLA-G. Nah, ketika kadar HLA-G ini tinggi, maka dia akan mempertahankan kehamilan hingga usia matur, usia yang memang waktunya melahirkan. Namun ketika kadar HLA-G ini turun, maka dia akan menurunkan kemampuan janin untuk bertahan di dalam tubuh. Bagaimana sih cara HLA-G ini dia bisa mempertahankan kehamilan? Nah, jadi dalam kehamilan itu HLA-G ini dia memproduksi ada namanya T helper 1, ada namanya T helper 2. Ya, T helper 1 ini ketika dia itu meningkat,
Maka dan T helper 2 ketika dia menurun, maka ini akan menyebabkan abortus berulang. Jadi, ketika T helper 1 tinggi, natural killer yang sebagai puncak utama dalam menghancurkan sel-sel yang dianggap antigen dalam tubuh itu, ya, sel natural killer akan menghancurkannya. Nah, tetapi ketika T helper 2 lebih tinggi daripada T helper 1, maka sel natural killer ini ya akan menurun. Ketika menurun, maka otomatis dia tidak mampu untuk menghancurkan janin yang ada dalam rahim wanita, sehingga akhirnya kehamilan bisa berlangsung hingga matur ya, hingga waktu dilahirkannya. Seperti itu. Lalu kemudian ada TNF atau tumor necrosis faktor alfa dalam proses implantasi. Nah, di sini. Tapi ternyata dalam proses implantasi, gimana ya? Ketika janin fetus ya, ketika zigot ini masuk ke dalam endometrium, kemudian sudah mulai terjadi proses implantasi, itu ternyata dari proses implantasi itu dihasilkan malah TNF alfa. Tahu nggak TNF alfa ini fungsinya apa? Dia akan melawan berbagai antigen dalam tubuh. Nah, jadi dia menghasilkan sendiri imun yang akan menghancurkan si janin gitu. Karena ya wajar ya, karena ini adalah respon imunitas tubuh kita ya. Ini tanda bahwa tubuh kita ini merespon berbagai zat-zat asing yang masuk dalam tubuh kita, baik itu virus hingga sampai janin. Ya, TNF ini hadir ketika terjadi proses implantasi. Nah, karena kehadiran ini, ketika HLA-G ini rendah dan ternyata TNF alfa ini tinggi, maka bisa terjadi keguguran. Tapi ketika HLA-G ini tinggi dan TNF ini rendah, maka bisa mempertahankan kehamilan. Ya, walaupun sebenarnya ya HLA-G inilah ya yang menekan TNF ini atau tumor necrosis factor ini. Jadi ditekan TNF-nya sehingga bisa terjadi proses implantasi ya, ditambah dukungan-dukungan lain seperti apa? Estrogen progesteron tinggi sehingga janin bisa berkembang dengan baik. Nah, itulah yang terjadi dalam imunologi kehamilan. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya pada pertemuan selanjutnya. Kemudian ada imunitas maternal. Seperti apa sih imunitas maternal ini? Jadi imunitas maternal ini adalah imunitas pasif yang berasal dari ibu ya, yang mana ketika imunitas maternal ini terjadi bisa melalui plasenta dan imunitas bisa melalui kolostrum. Kalau imunitas melalui plasenta itu namanya pasif ya. Jadi ketika usia kehamilan 2 minggu ya, maka ibu akan mengalirkan ya melalui plasenta, itu mengalirkan imunoglobulin G. Karena bayi belum bisa menghasilkan antibodi sendiri. Jadi dilindungi oleh tubuh, dialirkan melalui aliran darah melalui plasenta. Lalu kemudian pada usia kehamilan 6 bulan barulah si janin ini bisa memproduksi sendiri imunoglobulin atau antibodi. Dia menghasilkan antibodi atau imunoglobulin M dan juga imunoglobulin A. Lalu ketika dia lahir, imunitas kembali dihasilkan, dapat dialirkan ke bayi dalam bentuk melalui kolostrum. Kolostrum ini merupakan ASI yang paling banyak manfaatnya dibandingkan ASI yang setelahnya. Ya, yang mana sih kolostrum itu? Kolostrum itu yang kita ketahui ya. Kita sama-sama tahu kolostrum itu adalah ASI yang pertama kali keluar yang warnanya kekuningan. Nah, ASI itu mengandung banyak sekali antibodi ya, yang kita tidak perlu capek-capek lagi untuk konsumsi dari manapun, hanya pada ASI. Kolostrum ini terdapat di dalamnya berbagai
zat-zat yang berperan dalam imunitas, seperti misalnya natural killer, kemudian ada lisosom, semuanya ada di kolostrum sehingga membantu pembentukan sistem kekebalan tubuh ketika bayi ketika menghadapi dunia luar ya, ketika lahir gitu kan. Nah, itu yang terjadi ya pada sistem imunologi reproduksi. Selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut satu persatu pada pertemuan selanjutnya ya. Mungkin ini ya yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Saya berharap adik-adik semua bisa memahami dasar-dasar dari imunologi reproduksi kita, bahwa sesungguhnya imunologi bukan hanya reproduksi itu bukan hanya tentang mempertahankan kehamilan oleh seperti umum kita tahu estrogen dan progesteron, tapi ternyata ada peran lain di dalam yang mengalami kegagalan sebenarnya. Jadi keberhasilan kehamilan kalau dalam teori imunologi itu adalah kegagalan dalam sistem imunitas tubuh untuk mengenali antigen dalam tubuh kita ya. Mungkin itu dari saya ya. Pekan ke depan akan kita lanjutkan dengan pemahaman lebih dalam lagi ya, karena kita ada 3 pertemuan. Ini pertemuan pertama. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas konsep imunologi dasar, kemudian imunologi reproduksi wanita, kemudian pertemuan pekan ketiga kita akan bahas imunologi dalam kehamilan dan juga imunitas maternal. Semua akan dibahas lebih detail lagi ya. Mungkin itu dari saya ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.